Baik, teman-teman, selamat datang kembali di Daily GT Coaching Clinic bersama saya Bayu Asta. Dan di hari ini kita kembali kedatangan dengan Kak Cut. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih ada tenaganya? Alhamdulillah masih ada di akhir-akhir hari ya. Karena Kak Cut nih habis menyelesaikan salah satu materi gitu ya. Ceritanya habis ngajar lah. Nah, teman-teman, sebelum saya memulai, langsung dulu ya, biar nggak lupa. Saya selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu yang pertama adalah menggunakan masker. Makanya saya dan Kacut sama-sama pakai masker. Lalu menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi, gitu. Mungkin sekalian karena tadi di grup ya di apa di Telegram grup ada yang nanya gitu kok kemarin nggak ada ya coaching klinik. Iya saya sakit teman-teman, jadi mohon mohon maaf sekali ya. Ya begitulah ya namanya manusia ya. Tiba-tiba juga gitu sakitnya sehingga nggak sempet nyari penggantinya gitu. Ya, andai kalau sakit bisa direncanakan nggak mungkin kan? Bisa nyari pengganti gitu kan, namanya sakit biasanya dadakan bangun tidur baru ngerasa, kadang udah sampai kantor baru aduh kenapa kelayangan gitu kan. Iya, backupnya sebenarnya sih ya mitigasinya udah nyiapin backup dulu ya Kak Cut ya. Mm-mm. Cuman backupnya lagi sibuk juga gitu. Jadi ya begitulah teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Tapi tenang aja karena GT Coaching Clinic ini kita rencanakan sebenarnya dicanangkannya pun sepanjang tahun. Jadi teman-teman jangan khawatir. Oh kok udah nggak ada lagi ya, masih ada terus. Jadi teman-teman juga ikutan terus gitu. Untuk teman-teman yang sebelumnya mungkin belum pernah, jadi ini memang sesi yang kami berikan khusus untuk teman-teman alumni dan teman-teman UKM binaan, di mana tentunya ya setelah mengikuti pelatihan maupun mungkin apa ya mentorship dari kami, itu kami berikan kesempatan untuk bertanya di mana ada ruangnya gitu ya. Kenapa kok habis pelatihannya? Karena kenyataannya waktu pelatihan ya sudah pelatihan, tapi setelah itulah baru dipraktikan gitu ya. Nah, setelah dipraktikan mungkin baru muncul pertanyaan. Makanya kenapa kita pasca pelatihannya kami berikan fasilitas ini. Dan ini sebenarnya memang sedang kami buka untuk teman-teman umum gitu ya. Kalau mau ikutan kami sedang membuka juga apa ya grupnya. Jadi teman-teman mungkin mau tanya-tanya dulu sebelum ikut pelatihan-pelatihan yang ada di Getty Incubator gitu. Eh, kita langsung mulai aja, dan untuk teman-teman kalau ada pertanyaan ya yang ada di Telegram ini bisa langsung bertanya, ada di grup silakan langsung ditanyakan aja. Untuk teman-teman yang di YouTube mau bertanya di sesi berikutnya ada linknya di video description gitu. Nah kalau miss out teman-teman juga kami keep archive gitu ya. Direkam ada di YouTube di channel Getty Incubator gitu. Nah, kita mulai ya. Kalau kamu Kacut pasti selalu ngomongin kan global marketplace Iya. gitu. Tadi kita sempat ya ngobrol, saya sempat nanya soal sertifikat halal ya. Eh, ternyata ini mungkin mulai dari saya dulu gitu ya pertanyaannya ya. Kita bahas yang tadi sempat dibahas juga. Ternyata sertifikat halal tiap negara itu berbeda gitu ya. Dalam Beda. artian kalau halal di Indo belum tentu halal di luar. Berlaku istilahnya berlaku di luar gitu. Belum belum berlaku di luar. Itu Mm-mm. udah pasti nggak berlaku ya? Bisa dibilang. Sebenarnya itu ada balik lagi kan ke buyer masing-masing. Ada yang emang Mhm, buyer udah dari negaranya udah halal nih, misalnya mhm, dari negara Indonesia udah nggak butuh lagi di halal di luar di mhm. negara mereka. Oke. Nah, ada yang memang concern maunya dari negara mereka yang mengeluarkan sertifikat halalnya seperti itu. Mhm. Ini bisa dibilang negara-negara mayoritas muslim ya, yang pasti Ya, begitu pasti. ya. Nggak banyak kan ya, maksudnya kayak ya negara Jazirah Arab Iya, pasti. heeh. Turki ya juga? Ya bisa masuk ada sebagian. Oke. Malaysia ya? Malaysia, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Emirat Arab apa Wah, ini Emirat Arab. iya Saudi Arabia kayak gitu-gitu istilahnya Ah, negara-negara Islam yang ini China itu sebenarnya juga ada oh China. ya? China juga ada yang concern ke halal karena memang sebagian kecil ada sudah di China udah cukup banyak untuk untuk warga muslimnya gitu. Jadi memang ada juga Hmm. di mana
kalau misalnya Mas Bayu cari di Google tuh ada emang kampung khusus yang Muslim semua isinya, di mana di situ Pernah juga dengar halal sih. halal food gitu. Di situ semuanya halal semua untuk makan makanan. Kalau kita pelancong ataupun orang Muslim ya yang ragu-ragu makan di daerah China apa di negara Cina bisa ke sana gitu. Aha, aha. Ya, karena memang udah ngumpul sendiri gitu Iya, ya. iya, iya. Oh. Kalau di Rusia gimana? Rusia kan kalau nggak salah banyak juga ya, Muslim juga banyak banyak Muslim. Muslim Itu gitu. berarti teman-teman mungkin harus take note terutama untuk makanan berarti Iya. ya. Halal nih ada nggak yang selain Makanan, makanan, minuman minuman, itu, makanan, minuman. dua hal yang sering. Tapi setahu saya kalau untuk produk ya baru di Indonesia kayak makanan-makanan kulkas halal. Hmm? Kulkas sekarang udah ada yang halal gitu kan, harus concern ke halal juga karena dia bersinggungan dengan produk-produk makanan yang disimpan di dalamnya gitu. Sorry klarifikasi, kulkasnya. Kulkasnya diverifikasi halal. Ada. Udah ada. Oke, walaupun saya Muslim juga ya teman-teman, cuman saya tetap bingung sih. Mm-mm. Emang kalau nggak halal, apa yang menyebabkan nggak halalnya ya? Karena kulkas itu dikonsentrasikan tempat untuk nyimpen makanan atau Betul. minuman. Oke, Kalau misalnya di dalam bahannya itu ada kandungan yang tidak halal, berarti kan dia bersinggungan dengan makanan, right, gitu. ya. Jadi makanya makanannya jadi terkotorin atau kena najis. Oke, ini mungkin yang udah di luar scope ya. Pokoknya ada ya teman-teman. Iya, ya Tapi berarti ini ada. tapi ini Indonesia Di aja. Indonesia baru sih setahu saya. Kalau untuk di negeri luar saya belum cross check lagi ya apakah ada juga atau enggak. Tapi di Indonesia udah ada beberapa concern produk yang harus bersertifikat halal gitu. Kalau masukin ke Indo sih berarti ada yang harus ya. Iya, ada. Tapi tentunya kalau nggak bersertifikat halal juga bisa masuk juga. Bisa. Mungkin Karena kita di Indonesia bukan hanya Islam ya, Iya, karena ada right. 5 agama bahkan 6 satunya kepercayaan gitu kan yang diakui oleh negara sendiri. Ya tinggal bebas kita yang mau mendaftarkan sertifikat halal atau enggak. Kalau kita mau ambil scoop target ekspornya halal atau enggak gitu. Nah, kalau halal tentunya semua bisa kena. Istilahnya target market siapa aja udah bisa masuk istilahnya. Tapi kalau dianya tidak ada produk halal, nah itu nanti kalau yang untuk yang muslim jadi kayak ragu mau beli ini bisa istilahnya ngebatasin untuk khusus muslim gitu loh. Iya. Karena kan itu sendiri ada apa ya nilai marketingnya juga. Iya, benar. Jadi Target marketnya gitu loh. bukan cuman dokumen ya sebenarnya, maksudnya bukan cuman sertifikatnya halal gitu. Ini Iya. sebenarnya ada nilai marketingnya juga lah, Iya. bisa dibilang begitu. Benar. Kalau ngomong marketing dan kemudian tadi Kak Acut nyebut soal minuman ya, saya sebenarnya cukup penasaran kalau makanan mungkin masih bisa karena makanan kering gitu ya, jadi masih bisa. Tapi kalau minuman kan cair ya Kak Acut. Iya. Packagingnya itu mungkin boleh minta tipsnya buat teman-teman packaging yang kuat gitu ya. Packaging yang kuat Biasanya sih dari untuk pengalaman Kak Acut tadi. untuk saat ini tergantung dari jenis ya, Aha. jenisnya juga. Jadi walaupun sama-sama cair, kalau dianya bersoda, Aha. bersoda ada yang bukan bersoda ya, mengandung gas atau ya mengandung gas. Kalau misalnya untuk yang kayak minuman liquid kayak oil, ada oil minyak, kalau dia ngandung gas biasanya itu pakai kaca. Terus kalau misalnya dianya yang biasa aja ya pakai plastik aja udah cukup gitu. Apa nggak pecah kalau kaca? Packagingnya harus nanti pas pengirimannya yang harus diperhatikan, karena kalau misalnya dia plastik dia ngembung bahkan bisa meledak. Nah, Kalau iya. kalau untuk plastik karena dia melar dan meledak, tapi kalau untuk beling dia enggak, dia stay tapi rentan akan goncangan gitu. Jadi resikonya antara dua kayak gitu. Kalau milih kita plastik, yang plastik itu bisa kekuatannya itu terbatas dibanding kaca. Ya. Nah, tapi kalau yang kaca dia rentan akan Pecah. guncangan pecahnya gitu. Jadi tinggal packaging kita yang harus diperhatikan. Ini dari pengalaman Kak Acut ya, waktu mungkin kan kita nggak ngomong packaging benar-benar itu logistik lah ya. Iya, Kalau kita logistik, kesana. benar. Teman-teman tenang aja kalau logistik kita bisa nanyain lagi nanti ke Pak Taufik. Tapi dalam apa namanya tuh negosiasinya waktu ada bayar gitu ya, ada sering nggak sih Kak apa namanya bayar itu nego tolong packagingnya saya nggak suka deh yang sekarang, produknya suka gitu tapi packagingnya nggak bagus, apapun itu ya, mungkin minuman atau mungkin apapun, sering.
Oh, Jadi oke. redesign ya, bisa dikatakan di Hmm. redesign akan packagingnya. Mereka Bisa biasanya minta minta desain visualnya atau bahan packagingnya? visual, lebih ke Oh, visual. lebih ke visual ya. Bukan Oke. desainnya. Bukan bahannya, Bukan misalnya bahannya. bahannya apakah dari kaca, dari ini, itu balik lagi ke mereka mau yang kaca atau yang botol plastik kan. Nah, kalau ini biasanya redesign, Hmm. misalnya ada juga sih yang konsen ke bahannya. Kalau misalnya memang tadi dianya fokus ke kayak eco-friendly ya, di mana anti pemanasan global. Nah, Hmm. kalau pemanasan global tentunya dia tidak mau menggunakan plastik gitu kan. Oke, ini Dia juga menjadi pertimbangan ya, iya, pemanasan global. Itu aturan atau biasanya itu komunitas atau target tertentu aja, segmen tertentu. oke, biasanya kemana Kak? Yang kalau daerah Ya, aware banget gitu. banyak ke Eropa sama Amerika gitu loh. Oh, Yang lebih ke mereka lebih eh modern. ya, lebih modern yang emang bener-bener mereka yang mikirin hal-hal kecil tentang dunia, tentang pemanasan global kayak gitu. Jadinya kalau Lebih sorry. ke negara maju sih lebih banyak karena memang pasti harga produknya juga nggak mungkin murah karena untuk eco friendly, untuk menemukan produk-produk yang bereco friendly atau sertifikat eco friendly juga nggak murah gitu istilahnya. Iya, apalagi kalau sampai harus sertifikat begitu. Iya, Pengurusannya itu pasti panjang. produknya nggak akan murah. Makanya pasti akan negara-negara maju yang concern akan produk tersebut gitu. Eh, mereka kalau bukan plastik apa kaleng boleh? Mereka kaleng mau. Kaleng sih yang bisa digunakan lagi. Oh, oke. Bu, Ada kaleng yang nggak bisa, ada kaleng yang bisa. ya yang kayak kalau misalnya kita apa yang stainless mudah karat, nah itu juga nggak bagus. Jadi kalau Oh. misalnya dianya nggak mudah karat, dia bisa gunakan untuk yang lain-lain juga. Jadi memang bukan eco friendly, bukan sekadar dia bisa cepat hancur aja, Hmm. tetapi bisa dimanfaatkan selanjutnya. Jadi kayak Iya, iya. mengurangi sampah gitu Mengurangi loh. sampah ya. Recyclable. Benar. Atau bisa isi ulang dengan produk yang sama gitu, botol yang sama kan. Sekarang udah ada juga nih kalau misalnya update ya terkait untuk berita-berita seperti ini, sudah ada kayak sabun ataupun sabun piring yang bisa kita isi ulang dengan produk yang sama, ada Hmm, hmm, hmm. gitu. Walaupun memang pasarnya masih belum luas ya Hmm. gitu, yang bisa Eh, isi ulang. iya, cuman tadi ya mungkin kalau kita ke Eropa juga teman-teman harus take note gitu ya. Ya. Packagingnya bisa sangat mempengaruhi. Itu bisa juga kali ya Kak ya, waktu kita lagi istilahnya lagi jualan, kenapa nggak kok kayaknya nggak pernah ke Eropa ya? Itu mungkin teman-teman ada yang udah berhasil misalnya let's say ke Malaysia atau ke Singapura gitu, tapi entah kenapa nggak pernah ke Eropa, bisa jadi karena hal bisa tersebut bisa gitu ya. bisa Persyaratan mereka tuh ketat banget akan Hmm, produk impor dari dari luar ke negara mereka. oke. Ya, mengingatkan saya kemarin kita ngobrol, saya dengan Pak Taufik kita sempat ngobrol soal Australia. Mereka Iya, ketat sekali dan yang bikin saya heran nggak ada perjanjian bilateralnya. Padahal tetangga. karena mereka ya mengamankan lah bisa dikatakan untuk negara mereka masing-masing terhadap pengaruh luar ya, entah bakteri, entah Hmm, hmm. apalah pokoknya semuanya Ya, gitu dari luar. kayak daging itu nggak bakal bisa masuk teman-teman ke Iya, Australia karena Australia itu ketat, bukan ketat iya. lagi, benar-benar nge-ban. Fokus ke sana malahan untuk produk unggulan negara Iya, mereka. dia nge-ban masuk juga ada concern rabies, Kak Cut. Itu dari Benar. dulu terkenal dan berhasil memang punah lah gampangnya rabies Di setahu saya negara ya, mereka. di Australia itu rabies punah. Rabies dan tipes. Dua hal yang terkenal lah ya, nggak ada di Australia, tapi karena ketat sekali gitu. Eh, tadi saya mau nanya apa ya? Lupa juga. Cuman memang kan tiap negara tadi punya apa sih Bu? Saya mau ngomong bukan peraturan ya, cuman mereka punya demand-nya masing-masing. Mm-mm. Eh, yang paling mungkin yang paling gampang, demand yang paling gampang di pengalamannya Kak Cut, negara mana yang biasanya gampang kita ekspor? Mungkin soalnya gini, Kak Cut, teman-teman nih mungkin banyak yang belum pernah, ya kan? Nah, targetin satu negara dulu deh, gitu kan? Saya sendiri kan sering ngajarin segmentasi gitu. Ya udah segmennya segmen negaranya. Sepengalaman itu adalah Singapura. Singapura paling mudah ya. Singapura itu sebenarnya bisa dikatakan istilahnya kan kayak cuma tempat singgah
atas produk tersebut. Oke. Saya pernah dibagi pengalaman dari salah satu supplier yang sukses juga ya. Oke. Untuk dia udah bahkan handle sampai 16 negara setiap bulannya. Dimana dulu itu dia itu hanya melayani satu negara, yaitu negara pertama dia Singapura. Oke. Di mana seluruh produk yang dia punya masuknya ke negara Singapura. Bingung dong, negara Singapura kan kecil, Oh, iya. penduduk yang sedikit, tapi dia order sebanyak-banyak itu istilahnya. Sampai Ini dia siapa yang makan gitu iya istilahnya benar. ya. Heeh. Ternyata itu hanya kayak tempat singgahnya saja. Jadi dari Indonesia ke Singapura, baru dari Singapura ke seluruh benua lah bisa dikatakan dari Tapi situ. diurus sama dia sendiri. Iya, kayak gitu. Jadi, ternyata dari situ. Nah, akhirnya dia kayak, kenapa saya nggak jual sendiri? Karena kan kalau misalnya nggak melalui orang kedua gitu kan, jadinya harganya lebih Agak naik ya. murah gitu. Lagi murah lah istilahnya untuk dari kita kan, mau Iya. jual ke Singapura, pasti Singapura minta selisih mahal. Nah, sedangkan kalau kita jual ke bayarnya langsung, tentu harganya bisa lebih mahal gitu. Nah, jadi dari situ dia coba buka platform global ya, platform Alibaba.com bersama saya. Akhirnya dia sampai ke 16 negara gitu. Oh, sebelumnya dia nggak lewat platform. Enggak ngeliat platform. Oh, pokoknya Dia dapat klien kayak aja. punya website gitu loh, punya dia Di punya kontak, website. bisa nggak kirim, Iya. Paling mudah sih di sana katanya. Paling mudah di sana, dan itu pun bayar pertamanya dia, di linknya juga enak gitu kan. Terus juga tetanggaan, jadi jarak pengirimannya juga cepet Iya, heeh. gitu. Nah, ini related nih Kak Cut. Tentunya kan semakin jauh semakin mahal ya. Shipping ya. Tapi satu hal kan nggak terus kita yang bayar shipping ya. Iya. Nggak selalu gitu Nggak ya. Mungkin selalu. lebih tepatnya nggak selalu. Ada pertanyaan dari Mas Rahmat Hidayat. Berapa modal yang diperlukan untuk biaya pengiriman? Aduh, kalau Tergantung. bahasa modal tadi itu kita banyak banget kan. Kalau untuk kita berbicara tentang pengiriman itu saya tekankan pasti akan per by case. Perbaiki betul. Case pertama, case-nya produk dulu. Produknya apa? Produknya apa? Terus kedua, jumlah. Aha, Jumlahnya berapa banyak? oke. Ketiga, balik lagi dia masuk kategori produk mana? Dangerous good kah atau enggak, atau bebas aman aja? Itu berpengaruh ke sertifikat. Pakai asuransi atau enggak? Itu berpengaruh lagi ke harga. Kemudian tadi jaraknya juga Ya. gitu. Pengurusan dokumen. Pengurusan dokumen. Ya kalau misalnya seandainya ini barang-barang yang bebas ekspor ya, seandainya ini kategorinya mau bebas ekspor, misalnya tidak ada regulasi khusus misalnya ya. Nah, itu juga ini jatuhnya berpengaruh dari yang tadi. Kalau semuanya bebas kayak gitu, nggak ada terkhusus gitu kan syarat-syaratnya seandainya gitu kan. Nah, itu nggak bisa kita jawab secara langsung. Dan kalaupun kita menghubungin logistik nggak akan bisa langsung jawab. Iya. Karena dia harus pengecekan regulasi, bayar pajak keluar gitu kan, ataupun dan lain sebagainya. Itu banyak banget sih yang harus dicek kalau misalnya kita mau nanya pengiriman. Bukan kayak kita ngirim ke kurir ya, udah kirim mau ke misalnya ke Jawa berapa, barangnya baju udah langsung Udah dapat ada gitu kan. harga kiloannya. Palingan juga ditanya secara detailnya, cuman detailnya di kecamatan mana. Nah, itu yang mempengaruhi kecamatan. Iya. Nah, sedangkan ini pengaruhnya banyak banget. Makanya kenapa teman-teman juga mungkin untuk teman-teman UKM yang resource mungkin masih terbatas saat ini, akan sulit juga karena akhirnya harus mempelajari itu semua dulu Iya, gitu ya. benar. Jadi teman-teman pastikan kalau teman-teman mau nanyain terkait logistik ataupun pengiriman, itu pastikan pertama udah deal harga dulu. Oke. Deal harga dengan buyer. Pure barangnya aja. Pure barangnya aja. Oke, Berarti di luar shipping. value-nya udah dapet dong. Iya. Nah, contohnya saya udah dealing sampel, misalnya sampel kopi, contohnya sampel kopi 1 kilo. Oke, 1 kilo. 1 kilo itu berapa? Contohnya dia 1 kilonya 80.000 ya per Misalnya. kilo, contohnya. Berarti value-nya 80.000. Nah, value ini berpengaruh juga nanti kalau seandainya untuk pengiriman. Semakin gede value-nya juga semakin gede biayanya. Karena kenapa? Karena kadang mereka kayak dari logistiknya juga ngasih asuransi seandainya barang ini hilang, misalnya barang ini Dan itu semakin mahal. iya, semakin mahal seperti itu. Nah, setelah kita dealing harga, setelah kita tahu nih Incoterm. Nah, teman-teman kalau udah pernah belajar
tentang ekspor, tentang Incoterm, kayak istilah-istilah penyamaan nama dalam proses pengiriman, kayak misalnya FOB kah, Ex-World kah, CIF kah, atau door to door kah. Nah, teman-teman informasi ke buyer itu mau kirimnya sistem apa, Incotermnya apa, apakah cuma sampai port Indonesia, istilahnya sampai port Tanjung Priuk ya, Ya. apakah hanya keluar dari gudang kita, apakah sampai nerima buyer lagi, istilahnya dari gudang buyer, dari rumah supplier ke rumah buyer istilahnya. Nah, itu berpengaruh lagi dengan sistem pengiriman dan harganya. Itu. Ya, ini seperti ya Pak Taufik pun gitu ya. Iya. Kita tanyakan juga kalau ngomong biaya tergantung semuanya. Iya, tergantung. Mungkin satu kasus deh Kak Cut, yang kalau ngirim sampel misalnya sekilo tadi, terus barangnya yang paling Kak Cut paling familiar mungkin kopi kali. Bisa jadi. Dikirim ke Singapura misalnya. Kalau kemarin untuk nanya harga ya. Iya. Kalau Perkiraan aja biar teman-teman mungkin ada gambaran gitu ya. kalau kemarin ya kita pernah kirim ikan asin. Oke, Ikan asin 5 kilo ke kemarin tuh kalau nggak salah ke Brazil ya, kalau nggak salah ke Brazil 5 kilo ke Brazil sampel. Terus terus kita pakainya kalau nggak salah DHL, terus kena biaya sekitar 2 juta kalau nggak salah. Oke, itu udah sampai Terakhir. sampai ke Brazil itu jauh Iya, tuh. sekitar 2 jutaan itu biaya pengirimannya aja, belum termasuk kalau misalnya nanti ada biaya import masuk ke sana, belum lagi kena biaya kalau misalnya surat dokumen perizinannya. Ini istilahnya baru shippingnya aja kali Iya, ya? shippingnya aja. Shippingnya aja. Jadi itu untuk 5 kilo. Iya, 5 kilo. Oke. Mudah-mudahan teman-teman ada gambaran ya. Iya, Minimal ikan asin 5 kilo berapa ya? Sekitar lumayan. kayak itu cuma sekardus. Iya. Harganya kemarin kalau nggak salah 5 kilo itu ya 500 ribuan ya, sekitar Iya, itu. tergantung ikannya apa iya, juga sih. sekitar 500 ribuan untuk harga produknya, tapi ongkir kirimnya hingga 2 jutaan. Nah, seperti itu teman-teman. Karena itu kan sampel ya. Iya, sampel. Itu dia satu lagi. Seringkali kan sampel dulu. Dan again untuk teman-teman yang mungkin baru pindah dari atau baru lagi berusaha nih, udah coba marketplace lokal. Kalau di global perilakunya beda ya. Kita ngelihat ongkir kayak gitu pasti udah nolak. Nah, harga barangnya misalnya tadi berapa? 500 ribu, tapi ongkirnya 2 juta ongkirnya, gitu. apalagi sampai kayak gitu, dibalik Iya. aja nggak mau Kak Cut, Iya, ya. iya. Barang 2 juta ongkirnya 500 ribu gitu, seperempatnya nggak mau sih. Ya karena itu hitungan dari rupiah ya. Kalau negara mereka hal mungkin gitu. negara mereka mungkin harganya lebih murah, apalagi ikan asin kan produk yang tidak ada di negara tersebut. Kayak gitu. Jadi yang karena tidak ada di negara tersebut, itulah jadi kayak Dibelain. harganya tidak ada saingan gitu. Ya, ini ya, dan satu lagi adalah kan ini sampel, Iya. jadi ya direlain tentunya. Iya, dia direlain. seperti itu karena lihatnya jangka panjang teman-teman ya, benar ya Pak? Benar. Jadi dari 5 kilo itu dia coba jual untuk Tes kayak tes pasar di mana apakah orang-orang TKI di sana atau orang-orang lokal di situ berminat untuk coba ikan asin gitu kan. Kalau misalnya pasarnya bagus ya pasti akan terus-terusan. Iya, itu dia. Jadi pasti ada kasus-kasus seperti itu ya. Iya. Orang-orang tuh sampling juga sekalian tes pasar. Soalnya kalau sampling kan kita kalau di lokal ya, Kak Cut ya, saya dulu waktu awal-awal jualan di marketplace lokal gitu. Itu sampling adalah untuk mastiin supplier ini kualitasnya Bagus apa enggak, ya. Jadi belinya buat apa banyak-banyak. Iya, satu doang udah. Iya, satu sebenarnya udah cukup gitu. Tinggal kita pertimbangkan nanti dari sana dari supplier A, B, C mana yang bagus. Tapi kalau di sini juga kalau dalam ekspor banyak sekali orang sampling itu sekalian tes pasar gitu. Iya, benar. Sekalian ya. Sekalian. Ya rugi juga sih kalau Rugi. cuman beli satu-satu doang gitu, cuman buat bagus apa enggak gitu. Iya. Kayaknya enggak juga. Ya kadang coba kan kalau untuk sampling ya palingan 10 pieces dulu ditaruh di rak gitu Iya. kan, 10 dari supplier A, B, C dengan harga sekian. Mana nih yang paling laku gitu. Oh iya bisa juga kayak gitu ya. Mm-mm. Dari berbagai merek juga Iya, gitu. benar. Stok untuk di raknya paling stok di raknya doang. Kalau di raknya udah habis itu biasanya ntar langsung cepet dia beli lagi gitu kan. Tergantung seberapa cepat habisnya juga sih ya. Benar. Tentunya kan pasti mereka mencoba menjual. Heeh.
Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Rahmat Hidayat. Untuk eksportir gitu ya, mungkin kalau ekspor tuh harus punya izin khusus nggak sih, kayak bikin SIM? Jadi maksudnya dari orangnya gitu ya. Kacut punya izin ekspor nggak? Enggak sih, kalau Enggak ya? untuk orangnya bebas siapa aja. Mm-mm. Tidak ada harus background apa, harus S1 apa enggak, atau sekolah atau enggak ya. Kita juga enggak sekolah bisa jadi eksportir asal kita daftarin perusahaan kita sebagai eksportir. Nah, kita punya perusahaan atau enggak gitu. Kita plan-nya emang mau ekspor atau enggak gitu. Kalau plan-nya emang ekspor, di mana kita di sini udah ngedaftarin dari awal, ngedaftarin perusahaan kita tuh langsung ke pabeanannya. Jadi bukan sekedar daftar NIB, tapi langsung NIB-nya tuh didaftar ke pabeanan untuk izin komoditas tertentu. Oh, bahkan spesifik ke komoditas tertentu. Benar. Jadi nggak bisa, Nggak bisa seluruh produk. ya. Jadi istilahnya saya mau ekspornya, ya Semuanya. pokoknya semua. Pokoknya saya Semua. eksportir. Nggak bisa gitu ya. Saya eksportir yang nggak bisa, harus komoditas tertentu. Misalnya contohnya saya memang perdagangan besar atau perdagangan bebas misalnya ya masuknya, tapi perdagangan bebas itu nanti komoditinya apa, agriculture kah, F&B kah, misalnya furniture kah, itu biasanya didaftarin lagi. Nah, semakin banyak perizinan yang kita daftarkan, biasanya biaya pendaftarannya juga cukup mahal, atau biaya pajaknya juga bisa jadi mahal gitu. Makanya agen satu-satu dulu. Benar. Di satu Sebenarnya agriculture aja produknya udah banyak banget. Nah, ini kita mendaftarkannya spesifik ke satu produk atau ke satu industri? Komoditas. Ke satu komoditas. Jadi dalam artian saya daftar sebagai agrikultur atau saya eksportir beras? Lebih ke agriculture anaknya. Agriculture aja ya. Beras itu bisa jadi dua sih sebenarnya, masuknya ke F&B. Makanan dan minuman. Oke, ini Gitu. ngomongin HS code. Itu lagi balik. Nanti ada pilihan-pilihannya sih, komoditasnya mau apa. Misalnya komoditas kayu ya, misalnya kerajinan tangan dan kayu, itu berarti masuk semua furniture yang berbahan dasar kayu, dia bisa ekspor. Ya. Tuh. Oke, ini Dia komoditas jatuhnya. Jadi cover komoditasnya apa jenisnya. Tapi tentunya teman-teman harus tahu dulu HS code-nya apa dan masuknya kemana lebih tepatnya. Ini ilmunya Pak Taufik. Ya memang ilmunya Pak Taufik dan ilmunya Kacut bersebelahan. Bersambungan ya. Bersambungan. Yang jual Kacut, yang kirim Pak Taufik, kan gitu ya. Iya benar. Saya persiapan, dia udah ready gitu. Betul. Nah, berarti kalau Kacut kan ke pihak UKM-nya lebih dekat gitu ya. Mungkin ya kalau Pak Taufik akan lebih dekat ke pihak shipping atau pihak port dan macam-macam. UKM itu kemarin kita sempat ngebahas kan, sebenarnya punya kesempatan adalah di saat produknya unik, terutama uniknya Indonesia. Iya. Gitu ya. Kemarin kita ngomonginnya kayu ya. Iya, kayu ada, batik ada gitu kita ngomongin. Batik juga laku di luar gak sih, Kak? Bisa laku di luar. Banyak sekarang batik udah go internasional. Udah Harusnya masuk begitu. ke Paris Fashion Week gitu. Tapi negara mana yang paling niat sama batik itu? Jangan bilang Malaysia. Enggak. Mereka kan punya sendiri. Malaysia ya. Klaim sih. Ya sih, lebih tepatnya itu banyak negara-negara Eropa, Amerika, lebih pokoknya negara maju lebih identik ke sana. Negara maju itu menghargai handmade. Gitu. Sedangkan produk-produk yang kita punya semuanya handmade. Kecuali biasanya negara berkembang itu menghargai juga batik, tetapi harga yang low. Ya bisa katakan yang printan. Yang mana nggak mungkin handmade. Iya, nggak mungkin handmade. Handmade otomatis mahal sih. Iya. Ya. Printan, kalau printan sih saingannya adalah kita, Malaysia dan China. Pasti. Tapi kalau handmade itu nggak semuanya bisa. Oke. Gitu. Bisa dibilang terutama kalau dibanding dengan Cina gitu ya. Cina tuh kan rasanya handmade-nya nggak terkenal dengan handmade gak sih? Kita kan seringnya juga gitu, Kacut. Rasanya ada ketakutan gitu ya. Apalagi platformnya aja udah buatan sana gitu kan. Tentunya berarti di sana banyak banget eksportir gitu, atau eksportir dan importir. Takut kalah persaingan. Berarti bisa saya simpulkan salah satunya adalah kita jualannya produk handmade. Iya, bisa produk handmade, bisa produk yang tidak ada di negara dia, yang bahan bakunya tidak ada, yang seperti tadi pernah saya bahas rotan. Iya. Rotan dia ada tapi rotannya sintetis, bukan rotan asli kayak kita. Nah itu, jadi sebenarnya Indonesia kan
kaya ya. Iya, Maksudnya. jangan takut lah sebenarnya sama Cina sih, karena Cina tuh nggak semua dia punya produk. Terus terkait yang Oh, terkadang sebenarnya Cina juga mengimpor produk dari kita untuk dijual lagi, oh gitu. ya, ya ala Singapura. Iya, ya benar benar benar. Gitu. Banyak Oke. sih kayak gitu. Jadi sebenarnya terkadang memang pada istilahnya kalau untuk ekspor, aduh banyak Cina nih, produk Enggak. impor aja banyak Cina. Lah mikir aja nih, kita takut sama Cina untuk kirim keluar. Hmm, Di Indonesia aja udah saingan sama Cina. iya. Terus kita mau kemana? Masa di diem aja di rumah, istilahnya diem aja di Indonesia. Di Indonesia aja udah saingannya Cina. Terus kenapa ke ekspor itu udah alasannya karena takut sama Cina gitu. Hmm, hmm. Kan kadang bingung ya. Ada Kadang lucu ya. ya gitu Gitu loh. di istilahnya di Indo aja kan produk-produk yang kita kalau teman-teman untuk UKM terutama Mm-mm, nih ya kalau kita mm-mm. reseller ya kadang-kadang kita punya produk Cina udah kita yang jualin Iya, malahan kan heeh. tapi untuk teman-teman yang UKM kan produknya sendiri gitu tapi harus melawan jangankan Cina harus melawan Jepang lah Iya. harus melawan Amerika lah nih. Mm-mm. Nah, 3 negara yang saya sering lihat produknya ada dari mereka gitu Iya, ya. gitu. Amerika, Cina, dan kalau saya ngeliatnya sering Jepang mungkin karena saya sendiri produknya banyak banyak produk-produk Jepang-Jepangan gitu ya. Iya, apalagi kan saya kan pernah handle ya kita kan saya kan pegang platformnya Alibaba.com bisa dikatakan itu yang Hmm, dimana memang sumbernya dari China itu. Terus kalau misalnya kita searching apapun di Alibaba itu biasanya yang muncul pertama kali adalah toko-tokonya Cina. Padahal hmm, nggak semuanya Cina, ada juga hmm, negara-negara lain. hmm, Nah, hmm. yang ada emang IKM yang ngomong kayak gitu, aduh Mbak kalau kita masuk Alibaba saingan kita Cina lah, kalau di Indonesia emang saingan kita bukan Cina. Nggak ngaruh ya lagian juga kalaupun kita nggak masuk di Alibaba ya dunia itu ekonominya ada di dunia gitu Iya, maksudnya mau lewat manapun iya pasti ya akan ada bersaing sama yang saingan. sebelahnya gitu. Heeh. Ya, jadi teman-teman mungkin satu hal mindsetnya juga harus Harus luas juga. diubah ya. Namanya persaingan, tapi seharusnya teman-teman apalagi untuk teman-teman UKM ya. Biasalah ini mungkin cuman kekhawatiran kecil Iya, gitu, tapi saya yakin teman-teman UKM udah tahu lah bahwa bisnis itu udah pasti bersaing iya, ya. Kita mau menghindari persaingan percuma karena ya ketemu menghindari persaingan ketemu persaingan sih. iya. Satu hal. Produk yang tidak ada aja awalnya bisa akan ada muncul jadi pesaing, Ya, ya gitu. kan? Kalau misalnya, aduh aku pengen nggak ada yang namanya pesaing, oke ciptakan produk baru. Produk baru ini udah booming, ya pasti akan Oh, muncul lah hello. pesaing. Halo, gitu. Saya pesaing Anda. Ini pelajarannya banyak teman-teman kok. Mungkin nggak kalau ke ekspor teman-teman nggak kebayang ya. Hmm, Boleh Kak saya iya. sedikit cerita kan ada teman-teman tahu lah dengan misalnya Gojek gitu ya. Mm-mm. Gojek itu kan di awal-awal salah satu pelopornya. Saya nggak bilang Ya, benar-benar satu-satunya, tapi salah satu pelopornya. Nah, pesaingnya Gojek waktu itu, padahal produk Gojek nggak ada ya. ya, Dalam artian kita belum kenal seperti benar, sekarang. Jadi benar. nggak ada lah. Tapi pesaingnya ada nggak? Ada tetap. Yaitu ojek pangkalan. Ya kan? Ojek pangkalan menjadi saingannya Gojek dulu tuh, dulu sebelum Dulu. Gojek seperti sekarang. Sehingga mereka harus melawan ojek pangkalan. Makanya apa namanya? Ojek pangkalan juga melawan mereka. Makanya ya ada yang ribut gitu ya salah satunya, tapi kan apa namanya Gojek itu melawan dengan biaya yang fix. Kalau ojek pangkalan kelemahannya dulu adalah Tidak fix ya harganya angkanya ya. nggak jelas Ah, gitu angkanya kita nggak jelas. cenderung digetok gitu ada kecenderungan walaupun Iya. kadang-kadang enggak juga tapi ada kecenderungan Kecenderungan ya dimainin harganya, apalagi kita pendatang baru gitu kan. ya gitulah nah iya dia kalau di daerah baru ada ojek gitu kan waduh ini Udah orang berapa nih. lain nih, logat bahasanya beda nih. Udah Dia udah tahu dipatok harga naik gitu. tahu Kalau harga naik Gojek kan mau orang pendatang kek, hitung mau jarak. bukan kek, harga jarak kek ya. Nah, waktu itu pun yang dibilang belum ada produknya, itu pun tetap ada pesaingnya. Lalu mereka sekarang sudah seperti sekarang, Gojek udah mulai besar, masyarakat sudah mulai terdidik, datanglah Grab. Ya, Gitu, yang mana di luar sudah besar sehingga mereka udah tahu caranya, know-how-nya udah ada, masuklah sebagai pesaing. Jadi memang persaingan nggak bakal dihindari. dihindari. Gitu. Benar. Ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya teman-teman seperti biasa memang daily GT Coaching Clinic ini
berjalan tiap hari, kita setengah jam sampai 45 menit ya, kira-kira range waktu itu. Saya sekarang udah bilang sampai 45 menit karena seringkali molor. 30 menit plus. Plus. Ini pertanyaan personal nih ke Kacut mungkin ya. Boleh dong diminta ceritakan gitu ya, awal mulanya Kacut masuk ke dunia ekspor. Aduh. Mungkin buat pelajaran teman-teman masuknya gimana gitu ya. Sebenarnya dulu dimana sebenarnya nggak kebayang juga ya teman-teman ya, sebenarnya dimana dulu tuh aduh mikirnya ekspor dunia yang mungkin dunia produk-produk di Indonesia tuh banyak, gimana banyak produk impor, tapi kan hasil, kalau aku kan dulu sering banget datang ke pameran cuma sekedar iseng, ngibur diri, oh ngelihat produk tuh lucu-lucu, unik-unik, oh ini ternyata hasil semua produksi Indonesia. Terus banyak banget kayak gitu, tapi banyak juga yang orang bisa dikatakan nge-branding kalau bukan produk impor itu nggak bagus gitu loh. Kayak ibu saya contohnya, ibu saya contohnya mama. Iya, kayak misalnya oh ini produk impor loh, ini produk impor harus mahal asli gitu. dah. Itu baru mahal, baru orang kaya gitu, padahal sebenarnya produk-produk Indonesia juga kaya-kaya dan mahal-mahal Dan gitu berkualitas loh. Dan juga. berkualitas juga. Nah, terus akhirnya entah izin Tuhan juga ya, nggak tahu kenapa. Iya tentu. Saya udah tamat kuliah, terus tiba-tiba ngedaftar kayak ada job fair. Kalau dulu tuh ada job fair namanya. Sekarang juga ada. Job fair tapi bukan online, di mana yang kayak pameran semuanya itu kayak isinya hanya untuk buka lowongan. Ya. Saya yang nggak tahu apa-apa, istilahnya atas perusahaan itu, ya udah saya daftar. Ini apa? Ini Alibaba.com. Saya nggak tahu apa itu Alibaba.com. Jadi sama sekali nggak tahu Alibaba.com. Katanya daftar aja Mbak, ya udah daftar gitu kan. Terus di training lah, terus saya mikirnya ini kok sama kayak Lazada, Shopee, Tokopedia, tapi skupnya hanya internasional, bukan lokal, ya bukan hanya lokal, misalnya skupnya internasional. Wah menarik nih, ya udah kayak aku kayak entah kenapa juga langsung diterima. Basic saya emang ekonomi, istilahnya bisnis, ekonomi bisnis. Nah, jadi kayak bersinambungan lah, ya coba nyemplung di sana, ngedampingin IKM seperti apa. Nah dari saya sering lihat pameran tadi juga, di mana saya juga sering ngambilin kartu nama iseng-iseng, kalau produknya bagus kadang saya ambil dulu produk kartu namanya, padahal saya nggak ada cita-cita mau masuk ke sini, nggak tahu gitu loh ke dunia ekspor ini gitu. Nah akhirnya iseng-iseng iya Tuhan juga nunjukin kan, akhirnya dari diterima itu saya udah ngedampingin terus IKM, terus ngedampingin kerja sama beberapa pemerintahan untuk ngedampingin binaan mereka untuk bisa go global, karena memang di sini kita lihat kita itu di promosi. Jadi kalau misalnya IKM sudah ngembangin produknya, di pemerintahan sudah ngedukung untuk pelatihan, untuk logistik yang dimurahkan atau dimudahkan, regulasinya dimudahkan, sedangkan untuk antar negara juga udah ada perjanjian bilateral di mana untuk mempermudah juga kita masuk keluar masuk untuk negara tersebut. Nah, kita missnya ini di bidang promosinya. Gimana caranya mereka yang udah dilatih, mereka yang udah siap produknya untuk agar bisa ditemukan buyer. Nah, missnya di sana. Nah, makanya itu saya coba di sana peluangnya. Ya, gitu. Kemarin kita sempat juga ya ngebahas ya, Indonesia ini produknya bagus-bagus, cuman nggak berhasil, belum berhasil atau belum ahli bagian pemasarannya. Iya, benar gitu. Oke, saya summarize mungkin cerita Kacut ya. Jadi awalnya iseng. Awalnya iseng sih, bisa kejebur ke sini. Tuhan yang mengizinkan sih. Oke, tapi ya itu tadi datang ke trade show ya. Pameran tuh trade show ya maksudnya. Trade show Pamerannya ini. Datang ke trade show, iseng-iseng lihat dulu, mungkin teman-teman juga bisa tiru hal-hal seperti itu. Iya, jadi jangan hanya nongkrong di mall ya teman-teman. Itu kalau teman-teman nongkrong di mall. Nah, itu sebenarnya kan kita datang ke sana kan gratis juga kan. Gratis, terus menambah ilmu kita, menambah pengetahuan, melihat produk yang tidak pernah kita lihat gitu loh. Dari Sabang sama Merauke itu jenis beragam macam produknya tuh, ciri khas atau keunggulan mereka masing-masing tuh banyak banget.
Seru lah pokoknya. Lebih seru Tadi kalau kita ngeliat mall sih sebenarnya kalau menurut saya ya. iya. Kita sekarang suka apa ya, karena jarang keluar gitu, terutama kalau saya orangnya introvert, jarang keluar, jadi nggak tahu. Oh ternyata di ini ada Ada aja yang mereka pameran. bikin. Maksud saya dari UKM ya Oh gitu. iya, Oh iya. ternyata bikin produk kayak gini ada gitu. Nah, teman-teman mungkin pertama kita meluaskan juga ya sudut pandang kita. Ketemulah dengan mereka, ya nggak harus benar-benar saya hi ya tadi ya trade show, ya udah Iya, coba deh ke datang-datang doang, liatin gitu kan. ada Ya, pameran-pameran paling seneng sih dapat gratisan ya. lumayan sampel. Sampel kadang-kadang kan nyoba-nyoba makanan minuman gitu kan. Ya namanya dulu bocil ya. Nggak apa, sampaikan Iya, sekarang ya. iya, iya. Sampaikan. Jadi ternyata itu apa namanya, hidayahnya disampaikan lewat tadi Iya. sampel. Bener. Gitu. Teman-teman, jadi apa ya, saya summarize lagi. Satu, memang iseng, tapi ada isengnya iseng serius gitu ya bisa dibilang, karena datanglah ke trade show. Lalu misalnya juga kalau teman-teman ada pendidikannya bisa juga dari situ. Lalu kemudian dari pekerjaan. Jadi kita juga nggak ini sih Kak Cut ya, mungkin teman-teman bukan UKM, untuk teman-teman yang bukan UKM bisa kita coba dulu sebagai individunya, apa, kita sebagai kerja dulu gitu, pekerja sebagai kayak Kak Cut begini, global enabler bisa dibilang begitu ya. Ya. Istilahnya salah nggak tuh? Ya enggak sih, enggak salah, benar. Global enabler. Gitu. Channel partner lah ya. Tepatnya Channel partner. Oke. Kita bilangnya channel partner. Jadi kalau mau dicoba boleh kontak ya teman-teman. Sebenarnya sih namanya kalau lowongan ya, kalau dibuka nggak ya, nggak tahu ya. Cuma kalau teman-teman cukup berniat, why not, kan Iya. gitu ya. Nggak semua orang masuk hanya karena ada lowongan kerja. Tapi Iya. bukan berarti kita ini ya teman-teman ya, ini lagi merekrut nih, enggak juga. Ini lagi coaching ya teman-teman, silakan. Tapi tentunya ya teman-teman mungkin masih banyak pertanyaan, jangan khawatir, minggu depan kita masih ada lagi dengan Kak Cut. Kalau untuk bulan ini Kak Cut request barusan ya jam 4 terus. Iya, Kak. Kalau bisa. Kalau Kalau bisa nggak jam bisa 4 ya nggak terus. apa-apa. Kalau bisa nggak apa-apa, cuman tadi ngobrol-ngobrol kayaknya emang ya udah bisa. Pagi aja. Balik aja kayak Oh, mau awal ya. pagi lagi? Nggak apa-apa sih, awal aja. Oke, yang jelas teman-teman akan dapat announcement di hari H-nya, apa namanya, akan jam berapa gitu ya. Ya nggak, tapi kalau nggak ini aja di info ke teman-teman, teman-teman kira-kira enaknya mau biasanya nonton coaching klinik jam berapa gitu. Kita kayak minta masukan dari mereka, review dari mereka. Boleh. Teman-teman. Kalau dari teman-teman ini, kalau coaching klinik tuh enaknya nonton jam berapa kalau dari teman-teman sendiri gitu kan. Jangan bilang jam 12 siang ya teman-teman ya. Saya perlu break Butuh dulu. energi. Butuh energi juga. Boleh teman-teman, kalau gitu ide Kak Cut bagus banget. Silakan di kolom, kalau di YouTube di kolom komentar saya akan baca, saya janji akan baca. Apa namanya, suggestionnya mau jam berapa enaknya. Tentunya kita juga ada pertimbangan lagi, tapi nggak apa-apa untuk sementara juga. Teman-teman kita pengen tahu juga gitu ya, sebenarnya enakan jam berapa gitu. Biasanya kita jam 10:30 ya, dan jam 4. Jadi jadwal kita sementara ini ada 2 itu sih kalau dipertimbangkan gitu ya. Silakan untuk yang di Telegram berarti silakan taruh aja tuh di grup diskusi gitu. Jam 3 Kak gitu, jam 1 Kak gitu ya. Jangan jam 12 dan jangan lewat dari jam 5 please. Udah mau pulang kayak gitu ya, teman-teman. Again terima kasih ya, dan mungkin sedikit iklan bahwa teman-teman yang mau join ke GT Inkubator, kami sedang membuka juga kelas sertifikasi ya, kelas sertifikasi pemasaran digital atau bahasa pemasaran daring ya. Ini tersertifikasi oleh BNSP, jadi teman-teman akan certified as a digital marketer gitu. Ada beberapa opsi teman-teman, ada opsi untuk kelas yang standar ya, misalnya kelas yang standar ini berarti teman-teman via Zoom dan kita melaksanakannya dalam sekitar 3 hari kalau nggak salah ya, sekitar 3 hari. Lalu juga ada kelas malam untuk teman-teman yang nggak sempat di jam kerja, ada kelas malam, ada juga kelas weekend gitu ya. Untuk info lebih lanjut teman-teman silakan menghubungi kami atau bisa ke DM ke saya, tentunya yang ada di Telegram boleh aja DM ke saya. Untuk yang di YouTube chat juga boleh ya, atau kalau nggak salah kan YouTube bisa ngirim DM juga ya. Ngirim komen ya.
kalau nggak salah bisa ngirim DM juga sih Bisa ke juga inbox sih. gitu ya. Intinya teman-teman kita dalam hal ini kalau ada linknya tentunya akan saya link ya, jangan khawatir. Yang di YouTube juga ada beberapa linknya, kami akan berikan di kolom deskripsi videonya gitu ya. Again thank you dan terima kasih Ya, Kak Cut. sama-sama. Thank you, Sore ini teman-teman. meluangkan waktunya. Teman-teman juga thank you udah ikut dan bertanya-bertanya juga ya, menyumbang pertanyaan. Sebelum kita mengakhiri, tentunya saya mengingatkan kembali teman-teman untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu 5M. Ingat 5M ya, bukan 3M lagi. 5M yaitu yang pertama adalah menggunakan masker, lalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi gitu ya. Teman-teman, sekali lagi kami pamit dan kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.